Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi ya. Kita masih membahas materi trigonometri, materi matematika wajib kelas 10. Materi ini saya bagi menjadi beberapa video bagian terpisah dan ini adalah video bagian keempat. Wah, sudah banyak ya pembahasan mengenai trigonometri ini. Semoga pemahaman kalian mengenai trigonometri ini semakin luas. Untuk kali ini kita akan membahas materi identitas trigonometri. Nah, ini menjadi dasar kalian saat nanti di kelas 11 di matematika peminatan itu nanti ada materi mengenai persamaan fungsi trigonometri kalau nggak salah ya. Oke, sekarang tujuan pembelajaran dari video ini yaitu menjelaskan identitas dasar trigonometri sebagai hubungan antara rasio trigonal dan perannya dalam membuktikan identitas trigonometri. Yang kedua, menggunakan identitas trigonometri untuk membuktikan identitas trigonometri lainnya. Oke, kita langsung ke hubungan antara rasio trigonometri dengan identitas trigonometrinya ya. Sebelumnya, ingin mengingatkan dahulu nih ke kalian, kalau kalian ketemu segitiga siku-siku yang mana sudutnya ada di pojokan sebelah sini, maka yang sebut depan sudut yang mana? Yang sebelah sini ya. Lalu ada samping, juga ada miring. Yang namanya trigonometri itu ada apa aja? Ada sin, cos, tan. Sin demi, sin itu hasil bagi dari depan per miring. Cos sami, cos itu hasil bagi atau rasionya itu samping dibagi miring. Sedangkan tan theta itu tan desa ya, depan dibagi samping. Selain sin cos tan, ada juga kebalikannya. Kebalikannya apa aja? Ada cosec theta, secant theta, kotangan theta. Jadi sin cosec, kosekan, kotangan. Jadi kalau cosec theta itu sama saja dengan 1 per sin theta atau bisa juga miring dibagi depan. Secant theta itu kebalikan dari cos ya. Jadi 1 per cos theta sama dengan miring dibagi samping. Untuk kotangan ini, kotangan theta sama dengan kebalikan dari tan ya. Kotangan theta sama dengan 1 per tan theta atau bisa juga samping per depan. Nah, selain tiga ini nih, ini merupakan identitas trigonometri ya. Lalu ada tambahan ini, tan theta itu bisa juga sin theta dibagi cos theta. Lalu ada juga kotangan theta sama dengan cos theta dibagi sin theta. Kebalikan dari si tan ya. Nah, ini nih saya tandai dulu ya. Ini persamaan satu atau identitas pertama, identitas kedua, lalu ini ada yang ketiga, ini keempatnya, dan ini kelima. Selain ini ada identitas dasarnya juga, identitas trigonometri dasarnya. Sebelum ke bentuk-bentuknya ya langsung atau ke rumusnya, saya pengen tahu nih cara dapatnya dari mana, cara mendapatkan rumus itu dari mana. Jadi kita dapat dari rumus ini, a kuadrat plus b kuadrat sama dengan c kuadrat. Ada yang tahu nggak ini rumus apa? Iya, rumus Pitagoras. Nah, dia kan a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan c kuadrat. Anggap aja ini a nya, lalu si samping itu sama dengan b, miring itu sama dengan c ya. Jadinya sama saja kan kalau saya rubah jadi depan kuadrat tambah samping kuadrat sama dengan miring kuadrat. Nah, dari sini saya akan bagi menjadi 3 rumus ya. D kuadrat samping kuadrat sama dengan miring kuadrat ya, ada 3. Ini saya tandain dulu, ini berarti itu kan tadi yang ini 5, ini 6, 7, 8. Nah, yang pertama ini saya mau bagi dengan depan kuadrat ya. D kuadrat tambah sa kuadrat sama dengan mi kuadrat. Depan kuadratnya dibagi depan kuadrat ya. Depan dibagi depan 1, samping dibagi depan jadi sade ya. Sa kuadrat per d kuadrat. Miring kuadrat dibagi depan kuadrat sama dengan mi kuadrat per d kuadrat. Nah, ini lihat ya, perhatikan. Ini kan 1 ya. 1. Sade itu apa ya? Sade itu kot ya. Jadi 1 plus sade itu kot kuadrat ya. Yang tadinya ini kan jadi kot kuadrat sama dengan mide itu kosek ya enggak ya. Mide itu kosek, berarti rumus yang pertama itu
dapat 1 plus cos kuadrat theta sama dengan cosec kuadrat theta. Ini kita tandai. Ya, ini rumus, berarti rumus yang ke-6 dari identitas trigonometri. Nah, setelah ini udah dapet, kita bagi yang ini, yang ketujuh. Yang ketujuh saya bagi dengan samping. Depan kuadrat tambah samping kuadrat sama dengan mi kuadrat, semuanya dibagi dengan samping kuadrat. Jadinya depan dibagi desa ya, samping dibagi samping ya 1 dong, miring dibagi samping jadi misa. Desa itu apa? Tan ya, berarti dia menjadinya tan ditambah 1 sama dengan misa itu sekan. Jadinya kita dapat tan kuadrat theta tambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Ini identitas trigonometri yang ke-7 berarti ya. Lalu yang terakhir ada depan kuadrat tambah samping kuadrat sama dengan miring kuadrat. Tadi udah dibagi depan, udah dibagi samping, berarti sekarang dibagi miring. Depan dibagi miring kan demi ya. Samping dibagi miring sami. Miring bagi miring 1 ya. Demi itu apa? Demi itu sin. Jadinya sin kuadrat theta ditambah saminya itu cos kuadrat theta sama dengan 1. Ini kita dapat rumus yang ke-8 berarti ya. Nah, dari sini sebenarnya bisa kamu tak-atik ya. Bisa misalnya ini kan 1 tambah cos kuadrat theta sama dengan cosec kuadrat theta. Bisa juga kamu rubah jadi gini. Cos kuadrat theta itu sama dengan cosec theta dikurang 1. Ini jangan lupa ada kuadratnya. Atau bisa juga jadi gini, cosec theta dikurang cos kuadrat theta, ini kuadratnya ketinggalan dulu, sama dengan 1. Atau dibolak-balik juga terserah kalian ya. Nanti untuk pembuktian pinter-pinternya kalian mengolah rumus ya, memanipulasi rumus gitu. Oke, langsung aja ya kita ke contoh. Contoh yang pertama, buktikan identitas tan X dikali cos X itu sama dengan sin X. Yang namanya pembuktian, kita harus membuktikan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Tapi kan kita lihat, perhatikan di sini yang lebih sederhana apa? Yang sebelah kanan. Kita langsung jawab aja ya. Langsung jawab. Tan X kali cos X sama dengan sin X. Tan X itu kalau dijabarin jadi apa sih? Sin X per cos X. Cosnya tetap aja ya, tetap cos X sama dengan sin X. Cos X dibagi cos X habis kan? 1 ya, sebenarnya bukan habis 1. Berarti nanti hasilnya sin X dikali 1 sama dengan sin X. Sin X kali sin X dikali 1 tetap sin X kan? Maka ini apa? Terbukti. Oke, untuk yang nomor 2-nya, buktikan identitas sekan theta dikurangi tan theta dikali sin theta sama dengan cos theta. Kamu lihat, perhatikan di sini kan yang paling sederhana di sebelah kanan ya. Berarti kamu menyederhanakan sebelah kiri agar sama dengan sebelah kanan. Sekan theta kebalikan dari apa ya? Sekan kan kalau sin cos sekan, berarti dia kebalikan dari cos. Kita buat 1 per cos theta dikurang tan theta. Tan theta itu kalau dijabarkan menjadi apa? Sin theta per cos theta. Ini kita kali dengan sin theta sama dengan cos theta. Nah, ini kan udah sama, oh ya kan dahulu kan perkalian dulu ya, lupa. Jadi kalau misal kamu ketemu soal seperti ini, ada pengurangan, ada perkalian, dahulukan yang perkalian. Jadinya 1 per cos theta dikurang sin kali sin, jadinya sin kuadrat theta per cos theta sama dengan cos theta. Nah, ini kan udah sama-sama penyebutnya ya, sama-sama cos. Jadi bisa langsung, jadi bisa 1 min sin kuadrat theta per cos
Theta. Kok nggak pakai kuadrat? Karena kan sama-sama penyebutnya. Jadi kalau kalian ketemu kayak gini nih, ada 1/2 dikurang 3/2. Kan kamu jadinya tinggal 1 dikurang 3 kan, per 2 kan, gitu. Si 2-nya nggak jadi dikali kan, gitu. Nah ini gimana nih kelanjutannya? Biar jadi cos theta. 1 min sin kuadrat. Apa ya yang mirip-mirip, yang ada sin kuadratnya, ada si satunya. Rumus yang terakhir tuh, yang sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini kan dia 1 min sin ya, berarti ini di sini cos kuadrat theta, si sin yang pindah. 1 dikurang sin kuadrat theta. Nah, 1 min sin kuadrat theta, ini kan sama aja dengan cos kuadrat theta. Maka 1 min sin kuadratnya kita rubah jadi cos kuadrat theta per cos theta. Sama dengan, apakah benar sama dengan cos theta? Cos kuadrat theta kan sama aja dengan ini ya, cos kali cos per cos theta. Coret sisanya cos theta. Berarti terbukti. Aduh, mentok-mentok. Nggak apa-apa ya. Oke, lanjut kita ke contoh soal yang ketiga. Buktikan identitas kotangan kuadrat X per 1 ditambah cosec X sama dengan cosec X dikurang 1. Kamu perhatikan, ruas kiri dengan ruas kanan masih sederhana yang mana? Masih sederhana yang sebelah kanan ya. Maka kalian harus menyederhanakan ruas kiri agar sama dengan ruas kanan. Untuk kotangan kuadrat X, kamu punya modal nih, yang rumus yang di awal itu kan ada bentuk 1 ditambah kotangan kuadrat theta sama dengan cosec kuadrat theta. Nah, sedangkan ini kan dimintanya kotangan nih, maka si satunya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi, kotangan kuadrat theta sama dengan cosec kuadrat theta, satunya pindah yang tadinya positif berubah jadi negatif 1 gitu. Nah, dari sini si kotangan kuadratnya kita rubah jadi cosec kuadrat theta dikurang 1. Karena dia X, maka tetanya diganti dengan X. Jadi kotangannya diganti ya, jadi cosec kuadrat X dikurang 1 per 1 ditambah cosec X sama dengan cosec X dikurang 1. Cosec kuadrat X dikurang 1 ini bisa kamu jabarkan menjadi apa? Jadi ini nih, cosec X dikurang 1 dengan cosec X ditambah 1. Kok bisa jadi kayak gini? Karena gini nih, kan kalau misalnya ada X kuadrat dikurang 1, kalau dijabarkan kan jadinya X dikurang 1, X ditambah 1, ya nggak? Iya, gitu ya. Ini per 1 ditambah cosec X sama dengan cosec X dikurang 1. Perhatikan ya, lihat ada nggak yang bentuknya hampir mirip pembilang dengan penyebutnya? Ini nih, si cosec X tambah 1 dengan 1 tambah cosec X itu kan sama aja ya. Jadi ini dicoret, sisanya siapa? Cosec X dikurang 1. Maka di sini kan ya, tulis dulu deh sisanya, cosec X dikurang 1 sama dengan cosec X dikurang 1. Udah sama kan? Kalau sudah sama berarti dia terbukti. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 4. Bentuk sederhana dari sin kuadrat X per cos pangkat 4X tambah cos kuadrat X dikali sin kuadrat X. Bentuk sederhananya seperti apa? Nah, kita jawab aja pelan-pelan. Jawab dulu. Kan ini diminta yang sederhananya ya. Di sini ada cos, ini ada cos, berarti bisa kamu keluarkan dulu cosnya nih.
Ini kita biarin dulu aja deh, sin kuadrat X per, ini ada cos, di sini ada cos, maka cosnya dikeluarkan. Cos paling kecil dia pangkat 2 ya, cos pangkat 2X dikeluarkan kan, sisanya berapa nih? Cos pangkat 4 dikeluarkan cos kuadrat, jadi sisanya berapa? Cos kuadrat kan. Nah ini yang tadinya cos kuadrat X dikali sin kuadrat X, karena cosnya udah dikeluarkan, sisanya siapa? Ya sisanya si sin kuadrat X. Kalau udah kayak gini, gimana lagi? Kalau sudah seperti ini, lihat di sini sin tetap aja, biarin aja ya, sin kuadrat X per cos kuadrat X. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X berapa? Kita punya rumus loh yang tadi di awal, kalau ada cos kuadrat X tambah sin kuadrat X, dia sama dengan berapa? 1, ya nggak? Berarti ini cos kuadrat X dikali 1. Sin per cos, sisanya nih, sin per cos berapa? Sin per cos itu tan, karena dia ada pangkat 2 nya, berarti tan kuadrat X, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya materi mengenai identitas trigonometri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ke depannya untuk kalian. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.